Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di bab 2 kita akan belajar tentang teks iklan, slogan, dan juga poster. Tentu dari ketiga teks ini sebenarnya hampir sama, tetapi juga tidak 100% sama. Ada beberapa hal yang membedakan. Coba kita lihat ya. Next slide. Pembahasan yang pertama adalah A. Mengidentifikasi teks iklan, slogan, dan juga poster. Yang pertama kita akan berfokus kepada iklan. Iklan merupakan teks yang bertujuan untuk menyampaikan pesan, informasi, ataupun penawaran. Contoh yang seperti yang ada digambarkan. Di situ adalah iklan yaitu berupa dari Wingswood untuk menawarkan merek minuman bernama Florida. Nah, Florida itu apa? Nih kita tahu nih di sini. Florida itu adalah kayak jeruk perasan gitu. Jeruk ini itu adalah nomor 1 di dunia. Nah, itu semua adalah produk-produk yang berupa penawaran. Nah, dari penawaran tersebut kita mendapatkan informasi yaitu minuman tersebut tuh rasanya jeruk, atau seperti slogannya ini tuh adalah orange nomor 1 di dunia yaitu Florida Orange. Nah, dari informasi tersebut kita sudah mulai seperti itu. Jadi kita ada keinginan untuk pengen coba itu adalah merupakan dari iklan. Iklan sini yaitu berupa penawaran, ada gambar dan juga ada kata-kata, dan menawarkan suatu produk, baik itu produk yang sudah terkenal ataupun ingin memperkenalkan produk yang baru. Ciri-ciri dari teks iklan adalah yang pertama itu kata-katanya harus tepat, menarik, logis, dan santun. Tepat itu harus sesuai dengan kata dan juga gambar. Kemudian menarik itu menggunakan warna apa. Kemudian juga logis dan juga santun. Logis itu harus masuk akal dan bisa diterima oleh masyarakat. Dan santun berarti menggunakan bahasa yang baik. Kemudian mudah diingat dan juga mudah dimengerti. Tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Jadi singkat-singkat aja tetapi bahasanya itu menarik. Kemudian bersifat komunikatif, informatif, dan juga persuasif. Jadi komunikatif itu ada bahasa komunikasi dan juga informatif, berarti menerima sesuatu hal yang baru, ataupun persuasif berupa ajakan. Kemudian fungsinya itu untuk apa sih? Yaitu pertama untuk menginformasikan suatu produk yang kita buat kepada halayak ramai. Kemudian membujuk orang untuk membeli atau menyegarkan ingatan. Jadi lagi panas nih, lagi aus, muncullah iklan yang berbau tentang minuman ataupun makanan sesuai dengan jam-jamnya. Kemudian mendapatkan nilai tambah. Jadi iklan itu tidak sembarangan, iklan itu pasti disesuaikan. Contoh nih, iklan makanan ataupun iklan minuman biasanya itu di jam-jam tengah-tengah hari ataupun jam ketika kayak waktunya untuk cemilan. Atau misalnya tentang iklan kecantikan, misalnya ada itu di pagi hari ataupun ketika jam-jamnya mau keluar. Jadi semuanya itu disesuaikan atau dicampur juga nggak masalah. Di televisi juga seperti itu. Nah, misalnya contoh yang untuk iklan rokok. Untuk iklan rokok itu tidak ditayangkan pada pagi, siang, dan juga malam. Pasti ditayangkan itu malam, tapi malamnya itu sudah jam-jamnya itu ketika anak-anak tidur, misalnya jam 9 ke atas. Nah, situ iklan rokok sudah mulai muncul. Kenapa? Karena iklan rokok itu harus dibatasin. Jangan sampai iklan rokok itu ada di pagi ataupun sore hari ketika anak-anak ada. Jadi secara nggak langsung itu menginformasikan anak-anak itu untuk membeli. Nah, untuk mencegah hal tersebut, makanya untuk jamnya itu rokok, iklan rokok akan ada di jam malam, yaitu jam 9 ke atas. Selanjutnya, yang kedua adalah slogan. Slogan merupakan suatu kalimat ataupun perkataan pendek yang menarik, mudah diingat, dan memberitahukan sesuatu sebagai sarana peringatan ataupun himbauan. Contoh nih dari gambar, mari selamatkan bumi kita. Nah, slogan di sini adalah untuk mengajak orang melakukan sesuatu. Jadi tidak hanya sebagai peringatan, tetapi juga untuk mengajak orang melakukan ataupun membuat orang untuk mencegah berbuat sesuatu yang bersifat jahat ataupun tidak baik. Kayak selamatkan bumi kita, di situ mataharinya tuh gambarnya tuh kayak Dracula, kemudian buminya itu kebakar, kemudian kita harus selamatkan biar bumi itu tersenyum. Kemudian apa nih yang harus diselamatkan? Yaitu pohon, karena banyak pohon-pohon yang ditebang. Nah, dari gambar ini aja kita banyak menyimpulkan banyak hal. Nah, itulah contoh dari si slogan, yaitu berupa pengingat untuk orang lain.
Selanjutnya membahas tentang ciri-ciri teks iklan. Pertama, harus menggunakan kata yang tepat, menarik, logis, dan santun. Kata yang tepat berarti sesuai dengan target. Kemudian menarik, misalnya menggunakan warna-warni ataupun tulisan yang berbeda fontnya. Kemudian harus menggunakan bahasa yang logis, berarti yang bisa diterima oleh akal sehat manusia. Kemudian harus menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang tidak menyindir siapapun ataupun bahasa yang memang tidak ada tujuan untuk menjatuhkan yang lainnya. Kemudian harus menggunakan bahasa yang mudah diingat dan juga mudah dimengerti. Biasanya berupa kata-kata yang singkat dan juga jelas. Kemudian bersifat komunikatif, informatif, dan juga persuasif, yaitu memberikan informasi dan juga mengajak orang untuk menggunakan produk tersebut. Selanjutnya yaitu teks iklan berfungsi untuk menginformasikan sesuatu produk, untuk membujuk orang menggunakan ataupun membeli produk yang ditawarkan dan juga menyegarkan ingatan. Misalnya kayak tadi tuh contoh Florida Orange. Oh iya, kalau misalnya lagi haus, lagi tengah hari panas, kayaknya enak nih minum itu dan juga bisa menambah nilai juga. Ketika siang-siang, oh ingatnya Florida, atau pengen minum yang seger-seger, ingatnya itu Florida. Juga sama. Jadi kita memang untuk gambar, tulisan, dan juga kata-kata pasti akan melekat di otaknya manusia, dan ketika itu dibutuhkan, maka pengetahuan ataupun ingatan tersebut akan muncul kembali. Kedua adalah slogan, suatu kalimat ataupun perkataan pendek yang menarik, mudah diingat, dan memberitahukan sesuatu sebagai sarana peringatan ataupun himbauan. Biasanya untuk slogan ini lebih kepada kata-kata. Nah, dari gambar tersebut juga kita bisa menyimpulkan banyak arti. Misalnya kalau kita lihat dari matahari, oh mataharinya jahat nih, soalnya mataharinya itu punya taring dan juga matanya merah. Atau oh buminya itu dia jadi sedih karena banyak asap dan juga hutan kebakaran. Maka kita harus menjadikan bumi itu tersenyum, yaitu jauh dari polusi, dan hutannya tadinya itu banyak pohon tapi sekarang cuma tinggal batangnya aja. Berarti apa yang harus kita lakukan? Jadi untuk dari sebuah gambar tersebut itu banyak sekali arti yang bisa dijelaskan ataupun banyak sekali pelajaran yang harus diambil oleh manusia. Untuk slogan ini biasanya itu lebih fokus kepada gambar ketimbang dari kalimatnya sendiri. Ciri-ciri slogan adalah perkataan atau kalimat pendek. Nah, di sini dia menggunakan kalimat ataupun perkataan yang pendek, kemudian bahasanya itu harusnya menarik dan juga mencolok dan juga mudah untuk diingat. Jadi bahasanya itu tidak boleh sembarangan, tetapi juga harus bahasa yang singkat, jelas, dan juga padat. Fungsi dari slogan yaitu menyampaikan informasi, kesadaran, dan juga himbauan yang disampaikan oleh si pengiklan, kemudian juga untuk mempengaruhi ataupun memotivasi orang untuk membeli maupun melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah poster. Poster itu salah satu sarana yang dapat digunakan untuk pengumuman terhadap orang lain ataupun secara luas. Biasanya kalau poster ini lebih fokus kepada gambarnya, bukan kata-kata. Jadi kata-kata itu hanyalah sebagai pendamping dari poster tersebut. Ciri-ciri poster yaitu bersifat informatif dan juga persuasif, yaitu menginformasikan dan juga mengajak seseorang. Dan bahasanya itu juga harus bahasa yang menarik. Gambarnya itu berupa gambar dan juga tulisan. Kemudian untuk fungsinya yaitu menyampaikan informasi dan juga menyampaikan ajakan. Jadi untuk ketiganya itu, untuk iklan, poster, dan juga slogan, semua mempunyai ciri dan juga fungsi yang sama. Cuman perbedaan itu terletak kalau poster itu lebih ke gambar, slogan itu lebih ke kata-kata, sedangkan iklan itu adalah penawaran suatu produk. B. Menyimpulkan isi teks. Untuk menyimpulkan isi teks, kita harus berfokus kepada bagaimana cara mengetahui informasi dalam teks. Yaitu pertama kita harus membaca dulu teksnya itu secara keseluruhan, yaitu membacanya dengan cermat, teliti, dan juga jika memang ada poin penting kamu harus menggarisbawahi ataupun kamu mencatat ulang. Jadi untuk menyimpulkan isi teks kamu harus dapat sepenuhnya, kamu harus baca secara keseluruhan dan juga harus memahami dari keseluruhan isi teks. 1. Jenis-jenis teks iklan. Untuk teks iklan di sini terbagi atas 4. Yang pertama adalah iklan pemberitahuan ataupun pengumuman, kemudian iklan layanan masyarakat, selanjutnya iklan penawaran, dan juga iklan keluarga. Untuk selanjutnya kita lihat slide berikutnya ya. Selanjutnya adalah iklan pemberitahuan ataupun pengumuman, bertujuan untuk memberitahukan orang lain
tentang sesuatu hal, bisa itu berupa pesan, peristiwa, ataupun kegiatan. Nah, untuk iklan ini bisa dipasang oleh perorangan, keluarga, ataupun perusahaan. Contoh nih, iklan yang ada di sebelah kanan di situ adalah iklan untuk donasi. Jadi bagi masyarakat yang ingin mendonasikan uangnya untuk sahur dan juga berbuka, bisa melalui rekening tersebut. Jadi dikeluarkan oleh lembaga ataupun badan tersebut. Nah, iklan tersebut adalah contoh dari suatu lembaga karena memang bukan dari perorangan tapi dari lembaga zakat. Yang kedua adalah iklan layanan masyarakat, menyampaikan hal-hal yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya itu berupa imunisasi ataupun keluarga berencana dan juga bayar pajak. Contoh nih, istirahatkan lampu bila tidak digunakan. Nah, untuk lampu ataupun listrik ini adalah sesuatu hal yang penting yang disampaikan bukan hanya untuk pelajar ataupun hanya untuk pekerja, tapi untuk seluruh lapisan masyarakat, baik tua maupun muda. Jadi layanan masyarakat ini mencakup semua usia dan juga semua kalangan. Selanjutnya, yang ketiga adalah iklan penawaran. Penawaran di sini adalah merupakan produk ataupun jasa, misalnya berupa niaga, lowongan pekerjaan, ataupun layanan membuat sesuatu. Untuk produk, misalnya kamu menawarkan produk A, produk B, produk C, ataupun layanan jasa berarti berhubungan dengan skill manusia. Misalnya nih, kayak contoh jasa laundry, jasa mencuci, jasa pengetikan. Nah, semuanya itu tergantung kamu ingin menawarkan jasa ataupun kamu ingin menawarkan layanan berupa produk. Selanjutnya adalah iklan keluarga, berarti berkenaan dengan keluarga, bisa jadi tentang kelahiran, kematian, ataupun pernikahan. Nah, di sini contohnya adalah keluarga hebat tanpa narkoba. Jadi kita mengajarkan untuk keluarga kita itu harus menjaga ayah ibu kita ataupun anak-anak kita untuk terhindar dari yang namanya narkoba. 2. Jenis-jenis poster ataupun slogan. Untuk jenisnya di sini bisa merangkup ke dalam pendidikan, misalnya ilmu adalah sumber kekuatan bukan ketakutan, ataupun layanan kesehatan. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Bisa juga tentang lingkungan hidup. Hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Save Earth from Earth. Kemudian bisa juga acara kegiatan ataupun poster slogan yang berhubungan dengan kegiatan seperti jambore ataupun seminar-seminar nasional maupun internasional. C. Menelaah pola penyajian dan kebahasaan. 1. Pola penyajian, yaitu berupa judul atau nama produk berisi nama barang, jasa, kegiatan. B. Penjelasan, berupa detail barang, jasa, kegiatan. C. Nama dan alamat pengiklan, berisi nama orang, perusahaan, ataupun lembaga. Pertama yang harus disajikan adalah judul dari produknya. Kamu ingin menggunakan nama apa? Bisa kalau misalnya itu barang, berarti barangnya apa, jasa namanya apa, dan juga kegiatan itu apa. Kemudian yang bagian B adalah penjelasan. Penjelasan ini berupa detail produk yang akan kamu buat. Kemudian untuk nama dan alamat bagaimana untuk membeli ataupun menggunakan jasa tersebut. Kemudian yang kedua adalah kaidah kebahasaan. Bahasa itu harus singkat, jelas, dan juga padat. Kalimatnya itu harus persuasif, yaitu mengajak orang untuk membeli ataupun menggunakan jasa. Kemudian kalimatnya itu sugestif, yaitu mensugesti atau menanamkan suatu pemikiran kepada orang untuk membeli ataupun menggunakan jasa yang digunakan. Atau bisa juga menggunakan slogan, yaitu berupa kata-kata, misalnya hidup indah jika terarah. Nah, itu adalah menggunakan slogan, yaitu berupa hak-haknya itu. Dan itu juga akan menarik perhatian dari si pembaca. D. Menyajikan gagasan, pesan, ataupun ajakan. Pertama, yang harus kamu perhatikan adalah topik. Topik ini sama seperti tema kalau di dalam sastra. Untuk topik sendiri, kita harus menentukan kita mau membuatnya itu seperti apa. Atau kita itu ingin fokus kepada produk yang mana. Itu harus ditentukan. Setelah itu baru menyusun pesan. Pesan apa sih yang ingin kamu sampaikan dan juga apa yang ingin kamu tunjukkan kepada masyarakat untuk menarik orang-orang tersebut membeli ataupun menggunakan produk dan juga jasa yang kamu iklankan. Kemudian tidak menyinggung pihak manapun. Misalnya contoh nih antara Shopee dan juga Tokopedia. Misalnya kamu buat Shopee itu adalah akun yang paling bagus ketimbang Tokopedia. Nah, itu dia nggak boleh. Kenapa? Karena kamu akan menjatuhkan si Tokopedia tersebut. Kamu harus
menggunakan bahasa untuk menjatuhkan yang lain itu secara tidak langsung. Misalnya, Shopee adalah belanja nomor 1 di Indonesia. Kan dia hanya menyebutkan Shopee, jadi secara nggak langsung dia menjatuhkan produk lain. Cuman untuk penjatuhan ini masih terbilang wajar karena dia tidak membandingkan antara satu produk dengan produk yang lain. Jadi itu hanyalah sebuah slogan untuk menarik perhatian orang-orang. Kemudian menggunakan fakta, berarti fakta di sini haruslah barang yang nyata, haruslah produk yang itu sudah ada. Misalnya kamu buat tehku, ternyata tehku itu nggak ada. Misalnya yang ada itu adalah teh sariwangi ataupun teh poci. Kamu bisa mengiklankannya karena memang produknya itu sudah ada, real ada di tangan kamu. Ataupun orang itu bisa membeli dan juga menyaksikannya. Kemudian harus dikemas secara singkat, jelas, padat, menarik, dan mudah diingat. Biasanya menggunakan kata slogan, yaitu katanya itu berupa pendek. Kalau kata-katanya itu panjang, orang itu pasti akan males. Biasanya kan iklan ini dipasangnya itu di jalan-jalan ataupun di televisi. Sedangkan kalau misalnya di jalan kan kita nggak mungkin selama 5 menit, paling hanya beberapa detik gitu lewat di jalan itu. Ataupun misalnya untuk iklan juga tidak sampai dengan 2 menit, paling 1 menit itu udah paling lama. Biasanya dia tuh hanya berupa beberapa detik saja. Jadi memang untuk iklan ini akan dibatasi. Kemudian bersifat mempengaruhi, menghimbau, memotivasi, dan juga menyadarkan. Mempengaruhi berarti kita itu pengaruhin orang untuk membeli produk kita, ataupun kita menghimbau, oh kalau misalnya kamu haus, kamu beli deh orange ini, ataupun memotivasi, jadi ini enak loh, keren gitu, rasanya itu juga mantap, beda deh dari yang lain, ataupun menyadarkan bahwa produk tersebut adalah produk yang sangat bagus. Kemudian huruf yang digunakan itu haruslah huruf yang jelas dan juga besar. Tidak boleh kalimatnya itu besar semuanya ataupun kalimatnya kecil semuanya. Jadi ada yang besar, ada yang sedang ataupun kecil. Nah, untuk kecil di sini haruslah standar yang bisa dilihat orang secara kejauhan. Jangan standar yang bisa dilihat oleh kamu sendiri. Pasti itu tidak akan terlihat, apalagi untuk iklan ini pasti kan akan besar, ataupun dari televisi itu pasti harus tulisannya itu terlihat, karena memang untuk iklan itu pasti tulisannya hanya sekilas saja dibacanya. Kemudian menggunakan warna yang menarik, boleh menggunakan warna-warni, boleh menggunakan pelangi, ataupun misal gambarnya di laut dengan kata-kata warna merah itu juga boleh. Jadi semenarik mungkin dikemas. Kalau misal gambar itu tidak menarik, tentunya tidak akan menarik konsumen untuk membeli ataupun menggunakan jasa kamu. Demikianlah presentasi yang Miss lakukan untuk teks iklan, slogan, dan juga poster. Untuk referensi, Miss menggunakan referensi dari Kemendikbud, yaitu K13 berupa modul paket kesetaraan dan juga menggunakan buku CV Arya Duta. Yaitu adalah referensi yang Miss gunakan. Mungkin referensi yang lain itu jauh memang lebih bagus, tetapi untuk referensi yang Miss gunakan sini adalah referensi yang menurut Miss juga sudah bagus dan juga dengan sesuai dengan standar pemerintah yang telah disediakan. Jadi untuk penjelasan ataupun pertanyaan yang tidak terjawab ataupun kebingungan kamu, boleh kamu tinggalkan komentar di link ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga apa yang Miss sampaikan di video kali ini bisa mewakili isi ataupun pemahaman tentang iklan, poster, dan juga slogan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.